Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 27 Desember tahun 2024.
darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Ini adalah 5 hal yang harus kamu lakukan di pagi hari. Yang pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu, jangan mandi dulu, apalagi nih cek status di Instagram. Tapi lakukan satu hal yang paling penting, yaitu bersyukur. Kalau kamu berpikir, apa sih yang bisa saya syukuri hari ini Miss Mary? Hidup saya tuh banyak banget masalahnya. Tanpa kamu sadari, ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa kami syukuri. Contohnya adalah nafas kamu. Ketika saat ini kamu bisa bernafas dengan mudahnya, ada begitu banyak orang di luar sana yang pada saat ini nih susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang di luar sana yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki pada saat ini. Sekecil apapun hal yang kamu miliki pada saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup itu untuk kamu syukuri dan juga kamu perjuangkan. Yang kedua, energi. Energi itu amat sangat mempengaruhi hidup kamu. Antara energi dan rezeki itu hubungannya sangat erat. Kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil, nanti rezekinya pun juga kecil. Kalau kamu ingin rezeki yang jauh lebih besar lagi, energi kamu juga harus besar. Habis mandi kan kamu memilih baju tuh. Hari ini setelah pilih baju, pilih juga energi apa yang ingin kamu gunakan, yang ingin kamu kenakan hari ini. Apakah energi yang positif, optimis, semangat, ceria, pokoknya apapun itu, asalkan itu positif dan asalkan itu bermanfaat. Yang ketiga,
no snooze. Ketika jam alarm berbunyi, akhirnya di snooze, dipencet 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Walaupun kamu sadar ketika alarm itu bunyi, berarti kamu tahu nih waktunya untuk bangun dan siap-siap untuk beraktivitas di hari itu. Tapi kenyataannya manusia nggak cuma punya logika, tapi juga memiliki perasaan. Kalau setiap pagi, yang mana nih yang biasanya lebih kuat? Pikirannya atau perasaannya? Ketika alarm bunyi, pikirannya sih tahu harus bangun pagi, tapi rasanya aduh masih ngantuk deh. Akhirnya jam alarmnya ditunda, di snooze 5 menit kemudian. Hati-hati ya, jangan sampai ini menjadi kebiasaan karena hal ini sebenarnya terbukti bisa menjadi sangat fatal untuk hidup kamu. Kalau zaman sekarang banyak orang yang suka menunda-nunda alias procrastinate. Akarnya ini tercipta dari kebiasaan kamu menunda-nunda di pagi hari. Contohnya adalah dengan menunda alarm snooze button. Kadang hal yang kecil sederhana bisa membentuk kebiasaan dan akhirnya kebiasaan itulah yang nantinya membentuk karakter dan akhirnya terbawa terus dalam hidup kamu. Yuk, saya men-challenge kamu. Ketika bangun tidur, jangan lagi tunda. Pokoknya ketika alarm bunyi, langsung bangun, langsung siap-siap untuk beraktivitas. Hal yang keempat, merapikan tempat tidur. Kalau kamu bisa merapikan tempat tidur kamu setiap pagi secara konsisten, sesuatu yang kamu lakukan berulang kali bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu nantinya menjadi sebuah karakter yang akhirnya akan mengubah masa depan kamu. Karakter yang sedang dibentuk adalah karakter untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pertama kamu di hari itu. Walaupun hal yang sangat sederhana, tapi saya yakin pasti ada kebanggaan tersendiri nih ketika kamu bisa menyelesaikan tugas pertama kamu. Itu bisa membuat kamu lebih semangat dan berpikir, apalagi nih yang bisa saya selesaikan, apalagi nih yang bisa saya kerjakan. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, karena kalau hal yang kecil aja kamu tidak bisa lakukan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu yang lebih besar lagi nantinya. Yang kelima, afirmasi positif. Kata-kata adalah sebuah doa. Apa yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri akan menjadi doa yang akan membawa kamu menjalani hari ini. Nggak ada salahnya kan ketika bangun tidur kamu mulai dengan memberikan afirmasi positif. Berikan masukan kata-kata maupun sugesti yang baik terhadap diri kamu sendiri sehingga kamu pun menjadi percaya apapun yang akan terjadi dalam hidup kamu nantinya, kamu sudah siap untuk melewatinya. Berikan afirmasi positif dalam hidupmu sebagai langkah awal mencapai keberhasilan di masa depan. Itu dia 5 hal yang harus kamu lakukan di pagi hari kalau kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Oke? Video pembelajaran. Kalau sekarang saya ditanya, gimana Bu Aisyah berkomunikasi dengan anak zaman now? Sebetulnya nggak zaman now, zaman kapan saja. Pertama sekali adalah hati-hati bicara. Supaya hati-hati bicara, maka bikin tenang diri kita. Setiap kita gemes kepengen cepet-cepet anak melakukan apa yang kita minta, ya, itu perhatikan dulu. Kadang omongan kita keliru. Kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Ya. Jangan jajan sembarangan ya, kan gitu. Itu otak tuh unik juga tuh. Kata jangan ditangkap oleh otak silahkan. Coba itu. Sekali lagi Bunda bilang jangan jajan sembarangan. Nah, udah pakai kata jangan, muatan emosi, ketangkap deh. Silakan jajan sembarangan. Gitu ya. Jadi kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Sebetulnya ibu maunya apa sih anak-anak kalau ke sekolah? Jajannya di mana? Maunya apa? Makan bekal yang di sekarang. Sekolah sampai jam berapa? Kalau yang bukan boarding ya, full day sampai jam berapa? Ibu bawain makanan untuk sampai jam berapa? Nggak cukup Bu. Kalau ibu sampai sore itu anak dan sesuai dengan ya keinginan makan anak, nutrisi dan sebagainya, ibu bawakan rantang itu. Dan apakah anak-anak mau bawa rantang? Udah keren-keren bawa ransel kemudian bawa rantang. Bayangin. Rantang itu dibagi 4. Paling atas yang keluar main jam 10. Ya, yang bagian 2 itu yang isoma itu. Ya. Yang ketiga itu kalau misalnya masih ada ekskul ya, itu yang di rantang ketiga. Yang keempat bonus. Harusnya kan gitu.
Kalau mereka tidak boleh ada tambahan jajan, misalnya kan gitu ya. Nggak apa-apa juga. Tapi kalimatnya adalah, nak, nanti di sekolah makan makanan yang bunda bawakan. Itu kalimatnya. Nah kita belum apa-apa selalu mau jangan. Paham sampai sini Bu? Maka sebelum ngomong, bikin tenang diri kita. Lalu tanyakan, jadi saya maunya apa? Itu caranya. Saya maunya apa? Ya. Kamu nih kalau dibangunin subuh lama banget. Lah ibu ngomong kayak gitu, ibu maunya apa sebetulnya? Paham gak Bu? Kita sering bicara sesuatu yang kita tidak inginkan. Sementara otak memproses dengan cepat. Gitu. Ya kan? Nah, itu tadi. Supaya tenang, ya, kan kita ikut begini supaya tenang sebetulnya. Ya, isi ilmunya supaya tenang. Jadi tidak merasa bahwa aku menyesal melahirkanmu nak. Nggak. Kalau ibu merasa bahwa anak ibu membangkang hanya gara-gara dia pegang gadget terus, gara-gara dia hidup di lain ini, oh, ya, itu namanya depresi. Tapi kan kalau kumpul kayak gini, ibu tahu, ya Allah, bukan anak aku aja yang begitu. Anak ibu ini juga, anak ibu itu, ya. Atau tadi ibu dengarkan pertanyaan, oh, aduh sama, kan gitu ya. Itu pentingnya berkumpul untuk tahu bahwa informasi ini bukan hanya kita saja yang begitu. Ya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling. Apakah orang tua bisa durhaka kepada anaknya? Ada seorang ibu
dan ayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong nasihati anak saya ini durhaka kepada kami. Maka akhirnya anak itu dipanggil dan anak itu mengatakan pada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebelum kau menasihati saya, tolong kasih tahu dulu kepada saya, tugas orang tua itu apa sih pada anaknya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua pertama, kasih nama yang baik untuk sang anak. Kedua, kasih ibu yang baik untuk anak itu. Ketiga, kasih pendidikan agama yang baik atau kasih pendidikan Al-Quran kepada anak itu. Maka anak ini mengatakan, tiga-tiganya orang tua saya tidak pernah melakukannya. Ibu saya bukan ibu yang baik, saya nggak pernah dikasih nama yang baik, nama saya bukan nama yang baik, dan orang tua saya nggak pernah kasih pendidikan agama untuk saya. Apa kata Umar bin Khattab? Orang tuamu sudah lebih dulu durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepada. Kita udah mulai tua, Masya Allah. Di hari-hari tua kita, mari kita menjadi hamba-hamba Allah. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, tetap kita baca Quran. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, puasa Senin Kemis. Apalagi sudah ada yang puasa Nabi Daud. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, sodakoh kita lancarkan. Ada Ramadan, enggak ada Ramadan, bangun sholat tahajud. Insya Allah di akhir umur kita dijemput oleh malaikat rahmah menjadi meninggalnya husnul khotimah. Amin. Kalau anak ini belum akil balik, orang tuanya senantiasa uring-uringan, marah, nggak cocok, berantem, begitulah. Kenapa anak yang pada waktu itu diberi demam oleh Allah Ta'ala? Kan anak nggak punya dosa. Memang anak memang nggak punya dosa. Nah, kalau dia perhatikan anaknya, Allah itu memberikan anaknya demam, siapa tahu orang tuanya faham. Nah, selama ini banyak sekali orang tua, khususnya Muslim, nggak paham. Karena apa? Ya begitulah. Apakah itu nanti dosanya diampuni pada saat itu? Lah, kamu pernah mohon ampun nggak? Diinget-inget, kayaknya belum. Ya emang belum pernah. Nah, itulah yang harus diselesaikan. Sehingga jangan sampai anaknya sudah dewasa, atau akhirnya dosa ini kan tetap dibawa oleh masing-masing. Makanya kita harus belajar, kekurangan itu memang harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, kemudian belajar untuk jangan mengulang lagi. Amin. Wallahu a'lam. Stroke itu biasanya dari marah yang disimpan. Jenis stroke orang yang kaku sama stroke yang lemah itu beda-beda. Kalau jenis stroke-nya yang kaku, orang ini emosional, greget-gregetnya tinggi sekali, dan keinginan untuk ngamuk itu kuat sekali. Keinginan untuk melawan itu kuat sekali. Nah, itu stroke-nya kaku. Nah, kalau yang stroke-nya itu lemah, nah ini dia jengkel dan marah, diam, tapi dia hobinya menyerah. Jadi dua-duanya tetap nomor satu adalah marah yang disimpan. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang rahmat kok, nggak memberatkan. Kita udah tua, kalau melahirkan lagi, misalkan ibu-ibu udah usia 50 tapi belum menopause nih. Jadi andai kata hamil lagi masih bisa misalkan, ya. Nah, takut itu terjadi resiko buat ibu atau anaknya. Datang ke dokter, kata dokter, ibu, mohon maaf, kayaknya ibu harus disteril. Atau mungkin pakai KB atau ya gimana, karena ibu kan belum menopause juga. Ya kalau menurut dokter dari sisi medis dan kesehatan lebih maslahat, ikutin gitu ya. Jadi dokter yang terpercaya itu juga bisa dijadikan rujukan tergantung dengan keadaan kita. Mohon maaf, ada lagi orang pakai KB. Saya kayak kejadian kawan saya, dia harus KB setelah lahiran anak ketiga. Itu bahkan harus disterilin, bukan karena apa-apa, tapi karena kalau dia hamil itu resiko kematian buat ibunya kalau hamil lagi. Tagihan air sekian, bayar biaya sekolah anak sekian, ini sekian gitu. Kamu lo ngobrol sama Nabi dikasih pesan, tudohikuha wa tudohikuka. Kata Nabi Muhammad, kamu ngajak bercanda dia ngajak bercanda kamu. Tuh rumah tangga mestinya kayak gitu, nggak usah ngobrol yang berat-berat. Pekerjaan nih lagi susah nih, tuh berat-berat tuh, berat-berat. Pokoknya setiap kali kamu ngobrol urusan yang berat-berat, misalnya gitu ya, kamu teleponan mulu sama siapa sih? Berat tuh, berat. Berat. Udah ngobrol sama suami yang enak-enak aja. Adek-adek nih saya kasih tips berumah tangga.
Ya, tips Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari ibu, 22 November, Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari Ma. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Ummuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO. Saya cita-citanya kumlot, Pak, tercepat Direktur wanita ini menyamar memakai kursi roda untuk mengetes para karyawan baru. Dia meletakkan banyak uang di lantai, dan saat pria ini datang, dia menyembunyikan uang itu di map, lalu segera kabur. Wanita ini pun menggeleng, lalu mengambil uang lagi dan meletakkannya di lantai. Seorang wanita muda datang, mengambil uang itu lalu segera pergi. Direktur itu pun menggeleng, lalu kembali meletakkan uang di lantai. Wanita muda lain datang, tapi kali ini dia mengambil uang itu, lalu menyerahkan padanya. Direktur itu bertanya, apakah dia bisa membawanya ke lantai atas, dan gadis itu dengan senang hati membantunya. 3 calon karyawan itu nampak menunggu di ruang direktur, dan betapa terkejutnya mereka saat wanita itu masuk. Direktur itu berkata bahwa hanya satu yang berhasil lolos seleksi dan itu adalah gadis ini. Pria dan wanita ini nampak marah dan akan pergi, namun direktur meminta mereka mengembalikan uangnya. Like kalau kalian suka direktur sepertinya. Umar bin Abdul Aziz itu dia dikasih tempat, kan kalau bahasa kita kalau pemimpin tuh ada rumah dinas. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz ada tamu datang. Anda bertamu ke sini dalam perkara urusan negara, ya, urusan masyarakat atau memang individu, masalah pribadi. Oh, masalah pribadi, wahai Umar. Oh, kalau gitu jangan di ruangan ini punya negara. Dimatikan lampunya oleh Umar bin Abdul Aziz, diajaknya ngobrol di luar. Kenapa? Karena ini fasilitas negara yang tidak boleh saya gunakan sembarangan. Anaknya kala itu nangis. Dia ngerengek sama ayahnya, kan kalau lebaran itu banyak yang pengen pakai baju baru. Termasuk anaknya Umar bin Abdul Aziz. Pengen dong ya pakai baju baru. Abi tolong dong beliin baju baru. Apa kata ayahnya? Nak, uang yang ayah punya bukan milik ayah, ini punya umat. Dia takut buat korupsi. Dia takut makan uang rakyat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ketika seorang pria sedang menikmati makanannya dengan tenang, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sesuatu di luar restoran. Tanpa ragu, ia segera menghentikan makannya dan bergegas keluar. Pelayannya yang melihat pria itu pergi tanpa membayar, segera melaporkan kepada bosnya. Namun, ternyata pria itu keluar untuk membantu seorang nenek yang terjatuh. Dengan lembut, ia memegang tangan nenek itu, membantunya berdiri dan berjalan perlahan untuk memastikan nenek tersebut baik-baik saja. Melihat tindakan kebaikan pria itu, hati bosnya pun tergerak. Tak lama kemudian, pria itu kembali ke restoran untuk melanjutkan makannya. Bosnya yang terharu oleh tindakan mulia tersebut, memberinya sebotol minuman sebagai bentuk apresiasi, dan dengan tulus mengatakan bahwa pria itu tidak perlu membayar makanannya. Sallallahu
Video dakwah. Ini kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena nggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab torekoh, Induke torekoh, ini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham, itu seorang sufi besar. Pernah dengar itu Ibrahim bin Adham? Itu punya murid. Misalnya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak ini ke arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak bisa terbang. Padang pasir bisa. Lu gak bisa terbang, manuk-manuk liane itu teko ngekei mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid yang ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas, itu nyimpul, oh nak ngono rezeki kok pengeran. Tekan burung yang sudah gak bisa nyari rezeki, ya tetap untuk nopo mangan. Nah, ora usah dagang kok tetap bisa mangan. Kalau guru nih, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal iso boleh mangan. Mbak guru nih guyu-guyu, geblek keriting geblek misalnya. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhirnya nggih juga guru. Wes mergo niru kok ape niru sing dikei mangan, niru ya sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin enggak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok. Ya iku nyimpulno ternyata yang enggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurune luwih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru ya sing ngrumat sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekeki manus kerjane nyumbang santri. Video dakwah. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar. Karena yang membuatnya Paus Gregorius, dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa. United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di
Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu, maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh. Termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual, ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Pak Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12. 1, iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng. Buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spot-spot belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru, yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustaz Somad, besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah. Tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oi Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur.